Kabar terbaru yang tengah hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung Persebaya Surabaya, adalah rencana pertandingan persahabatan internasional yang akan melibatkan Persebaya Surabaya dan Perak FC, klub asal Malaysia. Informasi ini dihembuskan melalui kanal Instagram Persebaya Fans 27, yang menyebutkan bahwa Persebaya akan mengadakan International Friendly Match sebagai bagian dari persiapan mereka jelang Liga 1 Indonesia. Berikut pengumuman yang mereka tulis. International Friendly Match. Berhembus rumor di acara launching tim Persebaya akan bertemu dengan Perak FC klub asal Malaysia. Kita tunggu aja rilis resminya dari official. Bersiaplah untuk War Ticket Part 2. Rumor ini segera menarik perhatian dan memicu berbagai reaksi dari netizen, terutama para pendukung fanatik Persebaya Surabaya. Banyak yang antusias dan tidak sabar menanti konfirmasi resmi dari pihak klub. Beberapa komentar yang mencerminkan semangat dan antusiasme supporter adalah, "Siap flare sebanyak-banyaknya," tulis seorang netizen. "Gilas Perak FC. Joel, tambah yang lain. Gak butuh piala presiden. Cajal tim sebelah Negoro Ae," komentar netizen lain, yang sepertinya lebih bersemangat untuk melihat Persebaya bertanding melawan tim dari luar negeri daripada turnamen lokal. Pertandingan persahabatan ini, jika benar-benar terlaksana, tentu menjadi ajang penting bagi Persebaya Surabaya. Selain sebagai persiapan menjelang Liga 1, laga ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih Paul Munster untuk menguji strategi dan taktik timnya melawan lawan internasional. Munster yang terkenal dengan pendekatan taktis dan pengembangan pemain lokal berkualitas, pastinya akan memanfaatkan momen ini untuk melihat sejauh mana kesiapan timnya. Sejak ditangani Munster, Persebaya Surabaya memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pelatih asal Irlandia Utara ini telah berhasil membangun tim yang solid dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan beberapa pemain asing yang efektif. Sejauh ini, keputusan Munster untuk hanya menggunakan 6 pemain asing dalam skuadnya telah menunjukkan hasil yang positif. Pemain-pemain lokal seperti Taisei Marukawa dan Marcelino Ferdinand menjadi pilar penting dalam strategi permainan tim. Pertandingan melawan Perak FC ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain lokal Persebaya Surabaya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan lawan dari luar negeri, yang tentunya memiliki gaya bermain yang berbeda. Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Persebaya Surabaya yang sedang berkembang. Selain itu, laga ini juga berpotensi menarik perhatian luas dari media dan penonton. Sebagai salah satu klub besar di Indonesia, setiap pertandingan yang melibatkan Persebaya Surabaya selalu mendapat sorotan. Jika pertandingan ini disiarkan di televisi nasional, seperti yang diharapkan oleh banyak netizen, tentu akan menjadi tontonan yang sangat dinantikan pencinta sepak bola di seluruh tanah air. Atmosfer pertandingan juga diprediksi akan sangat meriah. Para supporter Persebaya Surabaya, yang dikenal dengan sebutan bonek, terkenal dengan dukungan mereka yang fanatik dan penuh semangat. Mereka selalu menciptakan suasana yang luar biasa di setiap pertandingan, baik di kandang maupun tandang. Pertandingan melawan Perak FC ini tentunya tidak akan berbeda. Dengan persiapan dan antusiasme yang tinggi, bonek siap memberikan dukungan maksimal untuk tim kesayangan mereka. Namun, di balik euforia ini, penting bagi semua pihak untuk tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan penonton. Pertandingan internasional seperti ini biasanya menarik banyak penonton, sehingga perlu ada koordinasi yang baik antara pihak klub, keamanan, dan panitia penyelenggara untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Bagi Persebaya Surabaya sendiri, pertandingan ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah klub. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub mengenai tanggal dan lokasi pertandingan, antusiasme yang sudah terbangun di kalangan supporter dan media menunjukkan betapa pentingnya laga ini. Semua mata kini tertuju pada Persebaya Surabaya dan Perak FC, menantikan duel seru yang pastinya akan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi. Dengan segala persiapan dan ekspektasi yang ada, besar harapan bahwa pertandingan persahabatan ini akan menjadi momentum positif bagi Persebaya Surabaya. Ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi dan mengharumkan nama klub serta kota Surabaya di kancah internasional.
Kuota pemain asing pada Liga 1 2024 hingga 2025 mendapatkan penambahan dengan aturan 6 pemain bebas dan 2 dari Asia. Imbasnya, banyak klub Liga 1 berlomba-lomba mendatangkan pemain asing untuk musim depan karena jumlahnya diperbanyak. Namun, tim berjulukan Bajul Ijo cukup percaya diri hanya menggunakan 6 pemain asing. Sejauh ini posisi pemain asing mereka diisi oleh Slavko Damjanovic, Bruno Moreira, Mohamed Rashid, Francisco Rivera, Flavio Silva, dan Gilson Costa. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menjelaskan bahwa 6 pemain asing mereka memiliki kualitas. Menurutnya, mereka akan banyak membantu tim dan dia cukup yakin dengan keputusan ini. Dengan 6 pemain asing ini, buat saya sudah baik. Ini akan membuat tim lebih kuat. Tetapi yang terpenting ketika klub mendatangkan pemain asing, mereka juga harus bagus, kata Paul Munster dilansir bolasport.com dari laman Antara. Mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam ini ingin memberikan kesempatan pada pemain lokal yang ada di dalam tim. Dengan menggunakan aturan 8 pemain asing tentu akan berdampak langsung pada peserta liga. Dia menilai bahwa pemain lokal harus mampu bersaing demi mendapatkan tempat. Bisa dibilang bagus dan juga kurang bagus karena kami juga perlu memikirkan pemain lokal. Namun jika pemain lokal tidak cukup bagus, maka perlu mendatangkan pemain yang berkualitas. Karena liga harus lebih baik juga, lanjutnya. Munster menilai saat ada 2 pemain asing di bangku cadangan, nantinya akan membuat masalah. Pemain yang mereka cadangkan harus paham dengan keinginan pelatih dan punya daya juang tinggi. Belajar dari pengalamannya, mereka justru gagal bermain maksimal saat sering dicadangkan. Kalau punya 2 pemain di bangku cadangan, mereka harus punya mentalitas yang bagus. Sebab jika tidak, bisa menimbulkan masalah. Saya sudah melihatnya berkali-kali, tutupnya. Pemain asing Persebaya Slavko Damjanovic akhirnya telah bergabung dengan tim pada Sabtu, 6 Juli 2024. Slavko Damjanovic diketahui gabung dengan para pemain Persebaya Surabaya di lapangan Tor, Surabaya, pada Sabtu, 6 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Ia bergabung dengan tim, tetapi Slavko Damjanovic belum main saat Bajul Ijo menjalani laga uji coba melawan PON Jatim di waktu yang sama. Pemain asal Montenegro tersebut tak main karena ia baru tiba di Surabaya pada Jumat, 5 Juli 2024, sehingga masih butuh waktu. Pemain berusia 31 tahun tersebut diakini masih butuh waktu untuk memulihkan kondisinya. Untuk itu, Paul Munster pun tak memaksakan Slavko Damjanovic ikut bermain dalam laga uji coba tersebut. Slavko Damjanovic sebelum bergabung dengan tim kebanggaan bonek ini sebelumnya membela klub asal India. Ia diketahui bermain di India dalam 2 musim terakhir yakni memperkuat Mohun Bagan SG dan Bengaluru FC. Sebelum bermain dengan klub India, ia diketahui telah malang melintang dengan pernah membela klub asal Serbia hingga Uzbekistan. Setelah bergabung dengan Persebaya, akhirnya Damjanovic pun mengungkapkan kesan pertamanya. Ia mengaku senang saat pertama kali bergabung dengan tim kebanggaan bonek tersebut. Saya senang tiba di Surabaya, ujar Slavko Damjanovic sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi klub, Minggu, 7 Juli 2024. Selain itu, ia juga mengaku bahwa ini pertama kalinya Slavko Damjanovic datang ke Indonesia. Menurutnya, ini untuk pertama kalinya ia menginjakan kakinya di Indonesia khususnya Surabaya. Setelah tiba di Indonesia, ia pun menyinggung dan berbicara soal cuaca.
Sebenarnya bicara soal cuaca bukan hal yang baru untuk para pemain yang baru datang ke Indonesia. Hal ini karena cuaca di Indonesia memang diketahui panas, sehingga buat pemain-pemain yang datang ke tanah air khususnya Surabaya butuh adaptasi lebih lama agar terbiasa. Tak sedikit sebenarnya beberapa pemain, bahkan sampai pemain keturunan yang membela timnas Indonesia juga kadang mengeluhkan perkara cuaca. Namun, ternyata hal ini berbeda dengan pemain anyar Persebaya. Slavko memang bicara soal cuaca, tetapi ia menilai bahwa tak ada masalah dengan cuaca. Menurutnya, cuaca di Surabaya tak berbeda dengan India, karena ia sebelumnya bermain di sana. Oleh karena itu, ia menilai tak ada masalah dengan adaptasinya meski baru pertama kali ke Indonesia. Ini baru kali pertama saya ke Indonesia, Bali pun belum pernah, ucap Slavko Damjanovic. Soal cuaca tidak ada masalah, cuaca di India di mana saya bermain di sana selama 2 musim juga mirip di sini, katanya. Sementara itu, pelatih Persebaya Paul Munster mengakui sudah berbicara dengan Slavko. Ia berharap sang pemain bisa cepat beradaptasi agar bisa menambah kekuatan tim nantinya. Saya berbicara dengan Slavko, kata Paul Munster. Saya yakin ia akan beradaptasi dengan cepat di sini, tuturnya. Sekedar informasi, Persebaya pun berencana menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta yang bakal dimulai pada pertengahan Juli ini. Selama di Yogyakarta, Bajul Ijo direncanakan bakal menjalani laga uji coba sebelum tempur di Liga 1 2024-2025 nantinya.